Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dalam saat teduh pagi ini. Mari kita mau mulai pertemuan saat teduh pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dalam istirahat kami semalam. Terima kasih pagi hari ini Engkau bangunkan kami untuk mengikuti saat teduh bersama-sama. Bapa, berkati kami semua yang hadir di sini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Berkati juga setiap pelayan-Mu yang bertugas pada pagi hari ini. Dari doa, puji-pujian, penyembahan, dan juga renungan firman. Engkau yang beracara Bapa dari awal sampai akhir. Engkau berkati setiap jaringan internet yang kami gunakan, peralatan device kami, agar semua dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Bapa, Engkau sendiri yang berfirman, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir, walaupun hanya melalui media online. Tapi kami percaya kuasa-Mu tetap tak terbatas ruang dan waktu. Kami serahkan seluruh rangkaian acara kami saat teduh ini, dari awal hingga akhir, hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Beracaralah Bapa. Terima kasih. Amin. Shalom sahabat terkasih, selamat pagi. Terima kasih untuk kehadiran pada pagi hari ini. Mari kita saat ini, kita mau satukan hati kita. Kita mau menyatukan untuk membuat mezbah, untuk memuji dan menyembahnya. Sebagai rasa ungkapan syukur kita, terima kasih kita atas kesetiaannya. Mari kita buka saat teduh pada pagi hari ini dengan lagu Semusim Berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Benar Bapa, kesetiaan-Mu yang tak terbatas memenuhi hidup kami. Kau memampukan kami hari lepas hari, musim demi musim, sehingga kami saat ini kami dapat berdiri untuk berdoa, untuk memuji dan menyembah-Mu, dan untuk mendengarkan firman-Mu. Itu semua karena kasih setia-Mu ya Bapa. Itu semua bukan karena kuat dan hebatku. Bapa, saat ini kami satu persatu, kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau memuji dan menyembah. Bapa, ini kami, ampuni kami saat ini, satu persatu. Bersihkanlah kami, bersihkanlah segala dosa-dosa kami. Kami mau mendekati-Mu ya Bapa, mendekati tahta kasih karunia-Mu. Saat ini, layakkan kami satu persatu yang penuh kerinduan tiap pagi untuk datang menyembah. Bapa, lawatlah kami, lihat kami satu persatu. Kami mau masuk lebih dalam lagi. Satukan kami dengan Roh-Mu sendiri. Layakkanlah kami, mulut kami, hati kami, pikiran kami. Untuk saat ini hanya berfokus pada Engkau, pencipta kami. Ini kami Bapa, terimalah kami, terimalah hati kami. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini.
Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah. Sekarang urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat
Ya Rabashana Maya Rabashana Aladia Pasiarania Alaya yang ada yang kuasa Namaya Rabakiana Aladia Namaya Rabakiana Mayere Rabashana Maya Rabashana Maya Rabashana Rabashana Maya Rabashana Maya Dengarkanlah suaranya. Akulah Allah yang akan menolong engkau. Percayalah kepadaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatanmu di pagi hari ini. Untuk kekuatan baru yang kau curahkan dari tempat yang maha tinggi. Untuk pertolongan yang ajaib yang kau siapkan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau tetap di dalam hadirat-Mu. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu. Kami rindu mengalami kuasa dari firman-Mu. Pakailah anak-Mu Lina Tuhan. Urapi dia dengan sebebas-bebasnya dengan Roh Kudus-Mu. Sucikan, tahirkan, dan kuduskan hatinya, bibirnya Tuhan. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 12 sampai 17. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Marilah kita hening sejenak. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, hadirlah di tempat kami masing-masing. Utuslah Roh Kudus-Mu, mampukanlah kami agar dapat mengerti apa yang akan Engkau sampaikan sendiri melalui renungan ini ke dalam hati kami masing-masing. Singkapkanlah misteri kerajaan-Mu dan kehendak-Mu atas hidup kami.
ke dalam hati kami masing-masing. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Di dalam 2 Tesalonika bab 2 ayat 14, untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Manusia tidak dapat datang kepada Bapa jika bukan karena kasih karunia Bapa. Jika Bapa sendiri tidak berkenan untuk ditemukan. Dan semuanya itu adalah inisiatif datang dari Bapa untuk mau lebih dekat dengan anak-anaknya. Dapat kita lihat dari Yesaya 65 ayat 1, di sana Bapa berkata, "Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku." Akan tetapi, tidak semua orang yang diberikan kasih karunia oleh Bapa dan dipilih oleh Bapa. Banyak orang yang dipilih olehnya dari iman dan berbagai keunikan masing-masing pribadi. Ada yang dengan iman langsung menanggapinya dan menaatinya. Dan ada juga yang menolaknya di awal panggilannya saat dipilih oleh Bapa. Banyak kita lihat tokoh-tokoh dalam Alkitab yang Bapa pilih dan bukan karena manusia yang meminta dirinya untuk dipilih. Bukan karena perbuatan baik, maka kita dipilih oleh Allah. Melainkan karena kasih karunia Bapa dan iman kita kepadanya. Dan ini diteguhkan di dalam 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi, dengan iman sekecil apapun kepadanya, membuat kita dipilih dan dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Dapat kita lihat dari beberapa tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bapa mengutus malaikat Gabriel untuk menyampaikan kabar keselamatan dan memilih Bunda Maria untuk menjadi sarana yang akan dipakai untuk mengandung putra tunggalnya dari Roh Kudus, yang menjadi manusia dan menyelamatkan anak-anaknya dari dosa kekal. Di sini Bunda menaatinya dan langsung menerima misi yang disediakan oleh Bapa dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut kehendak-Mu." Dan Bapa berkenan kepada Bunda Maria. Alkitab tidak mencatat karena perbuatan baik Bunda Maria, maka dipilih dan Bapa berkenan menitipkan putra tunggalnya menjadi manusia melalui Bunda. Semuanya semata-mata karena iman dan kasih karunia Bapa kepada Bunda Maria. Kemudian ada Santo Petrus. Dengan imannya kepada Kristus, Tuhan izinkan untuk menjadi Bapa Gereja, mengubahkan seorang nelayan menjadi penjala manusia yang luar biasa. Karena Tuhan ingin memakai orang-orang sederhana untuk memperlihatkan kemuliaan-Nya. Dapat kita lihat dari 1 Korintus bab 1 ayat 28 sampai 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Lalu Yunus adalah salah satu tokoh Alkitab
yang pada awalnya menolak panggilan Allah karena ketakutannya dan kekhawatirannya. Padahal Bapa telah berjanji untuk menyertai dan memberikan kekuatan kepada utusan-utusannya. Dapat juga kita lihat dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tokoh lain adalah Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Dari orang yang sangat membenci Tuhan Yesus dan pengikut-pengikutnya, menjadi pribadi yang paling banyak menuliskan surat-suratnya di dalam Alkitab untuk memberitakan kabar gembira dan mewartakan keselamatan yang hanya berasal daripadanya. Dari tokoh-tokoh di atas dapat kita lihat bahwa Bapa memilih kita untuk dijadikan anaknya, sahabatnya, dan bukan hambanya. Saat kita mau taat dengan apa yang diperintahkannya kepada kita, karena hamba tidak tahu pekerjaan Bapa. Dapat kita lihat dalam bacaan ini di ayat 14 dan 15. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Kita tahu bahwa dunia melalui iblis memilih kita untuk dijadikan budaknya, yang hanya memuaskan keinginan daging kita yang sifatnya sementara, dan hanya di dunia ini saja, dan membawa kita kepada kesengsaraan kekal. Sedangkan Bapa memilih kita untuk dijadikan anak-anaknya, untuk menyelamatkan anak-anaknya, mencukupi segala sesuatu yang diperlukan, dan akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dengan kehendak bebas yang telah dikaruniakan kepada kita, kita diizinkan untuk memilih apakah kita mau menanggapinya atau tidak. Apakah saya dan sahabat sekalian ingin menanggapi panggilan iblis atau Bapa? Akan dengan sangat mudah kita akan menjawab, pasti Bapa dong. Tetapi secara tidak sadar, di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita lebih mudah memilih untuk mengikuti keinginan daging kita yang ditawarkan oleh iblis dan dunia. Karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan kasih karunia dan rahmat dari Bapa untuk dimampukan menanggapi panggilan Bapa yang telah memilih kita untuk dijadikan anak-anaknya. Dan Bapa berjanji dan setia akan menggenapinya. Ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Dan janji Bapa dari usaha kita yang dengan sungguh-sungguh mau menjawab panggilannya dan supaya panggilan kita makin teguh, dan Bapa akan mengaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Dapat kita lihat dari 2 Petrus bab 1 ayat 10 sampai 11. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus.
adalah suatu kehormatan bagi kita yang dipilih oleh Bapa untuk melakukan pekerjaan Bapa. Apakah kita masih mau menolaknya? Adalah kasih karunia dari Bapa telah memilih kita, bukan karena perbuatan baik, melainkan karena iman yang penuh kepadanya. Seperti Bunda Maria yang memang berasal dari keluarga yang taat kepadanya. Akan tetapi, juga banyak orang-orang yang berdosa yang dipilih oleh Bapa untuk berbalik arah dan bertobat dan mau menyampaikan kabar keselamatan seperti Saulus. Dan mereka menjadi saksi keselamatan itu. Dan Bapa juga dapat mengubah orang biasa di mana dunia menganggap tidak mungkin seperti Petrus, tapi semua yang mustahil dimungkinkan oleh Bapa. Kita yang saat ini ada di sini, mau mengikuti saat teduh, mau duduk diam, menyembah, memujinya, dan mendengarkan suaranya, adalah orang-orang yang dipilih oleh Bapa, karena kita mempunyai iman dan percaya kepadanya. Karena jika tidak, pasti kita tidak akan ada di sini saat ini. Hanya karena iman kepadanya lah yang menjadikan kita anak-anak pilihan Bapa. Dan Bapa mengingini saya dan sahabat terkasih untuk pergi dan menghasilkan buah, supaya kita dapat membawa jiwa-jiwa lain yang dipercayakan Bapa kepada kita. Dan Bapa akan melengkapinya, supaya apa yang diminta dalam nama Tuhan Yesus akan diberikan Bapa kepada kita. Yang diperlukan oleh Bapa dan menjadi permenungan kita sepanjang hidup kita adalah apakah kita mau menanggapinya dengan kasih karunia dan kehormatan bagi kita yang telah dipilih olehnya, menghasilkan buah dan menjadi berkat dalam hidup di keluarga kita masing-masing, di komunitas, maupun bagi orang-orang di sekitar kita, dimanapun kita berada. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Ku ikuti panggilanmu, bukan sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku, Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bapa tidak memanggil orang yang layak, tetapi Bapa melayakkan orang yang terpanggil. Mari berjuang bersama dalam mendapatkan rahmat, kasih karunia dari Bapa untuk menjawab panggilannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari sahabat terkasih, kita mau tutup saat teduh pagi ini. Dalam doa penutup, kita teduhkan hati bersama-sama. Terima kasih, ya Bapa yang penuh cinta, Engkau yang memilih setiap kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Engkau yang melayakkan setiap kami, Tuhan, untuk boleh menjadi pengerja-Mu.
bukan karena kuat dan gagah kami, Tuhan, tapi karena kasih karunia-Mu itu yang melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Ajar setiap kami, Bapa, untuk tidak mencuri kemuliaan, tapi mau kami kembalikan menjadi hormat pujian bagi Nama-Mu semakin dikenal dan semakin dicintai oleh banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih karena Engkau yang memilih setiap kami. Mampukan kami Tuhan, layakkan kami agar supaya hari demi hari kami boleh terus berjuang untuk ada di dalam rel-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa untuk komunitas ini, untuk begitu banyak sahabat yang senantiasa menarik kami di saat kami lemah, menguatkan kami di saat kami tidak mampu dan tidak berdaya. Menarik setiap kami ada di dalam rel-Mu ini Tuhan, terus berjalan maju dan tidak mundur. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang memampukan kami, Engkau Allah yang senantiasa menilik setiap hati dan kerinduan kami. Terima kasih kami boleh terus bertumbuh di dalam komunitas ini. Terima kasih untuk kesetiaan Pak Paulus dan Bu Vila mendampingi setiap kami. Kami mau bersatu hati pagi hari ini untuk membawa keluarga ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang memberkati Tuhan, Pak Paulus, Bu Vila, anak-anaknya, orang tuanya, dan keluarga besarnya. Semua ada di dalam pemeliharaan tangan kasih. Perisai iman mereka Tuhan, hari demi hari Engkau pertebal. Pedang roh mereka Tuhan, Engkau yang asah semakin tajam, membawa semakin banyak jiwa untuk tercelik dan melihat Engkau, mencintai Engkau lebih lagi. Anak-anaknya Engkau yang Tuhan materaikan, Engkau yang jamin masa depan mereka ada di dalam pemeliharaan. Terima kasih Bapak untuk setiap kami yang ada di dalam komunitas ini. Terus Tuhan, paksakan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami, agar supaya kami terus memegang Engkau dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Bapa yang penuh kasih, kami juga mau bersatu hati Bapa. Kami mau berdoa untuk komsel yang nanti malam akan dibawakan oleh Pak Paulus dan Bu Vila. Engkau yang urapi mereka Tuhan. Engkau yang undang setiap hati, lembutkan Bapa, sehingga boleh mengikuti komsel nanti malam dengan penuh sukacita. Engkau lancarkan Tuhan, jalan-jalan agar supaya semua jiwa boleh berkumpul malam hari ini untuk menikmati kasih karunia yang Kau sediakan bagi kami. Semua peralatan Tuhan, jaringan internet yang akan kami gunakan, kami percaya Engkau yang menjagai, Engkau yang membantu agar semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Bapa, Engkau sungguh Allah yang baik. Biar sepanjang hari ini kami mau bagikan kasih-Mu itu juga dengan setiap orang yang kami jumpai. Kami mau satukan doa ini Tuhan dengan doa komunitas hati dan saat teduh bersama-sama. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan senyum terbaik, kita mau foto bersama. Silakan. Mari kita foto. Mulai slide pertama. Silakan. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Layar ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi. Sampai bertemu nanti malam. Tuhan memberkati.